Shalom, Horas, Amang Inang, kita akan masuk dalam ibadah pertanyaan online. Mari kita persiapkan Alkitab dan buku ende kita masing-masing. Sebelum kita memulai, kita berdoa sejenak di dalam hati. Amin. Kita bernyanyi dari buku ende nomor 783 dari ayat 1, ayat 6 dan ayat 9. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ende nomor 116 ayat 1 dan ayat 4. Oh
epistel di pertanyaan malam hari ini tertulis dalam Kejadian pasal 1 dimulai dari ayat 26 sampai ayat 31. Mari kita membacanya secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan ciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuhan yang berbiji seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan jadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 113 ayat 1 dan ayat 4. kasih karunia dan damai
dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Oras matuhita saluhutna. Selamat malam amang inang. Buha kabar muna. Sehat Tuhan mutahe. Jadi bagasan haki paso mati amang inang dah. Jala di bagasan lasni roha kita saluhutna. Hata ni debata na namak kulingita di pertanyaan di Borminon. Firman Tuhan dari Injil Yohanes. Yohanes pasal 1 ayat 29 hingga ayat yang ke-34. Yohanes pasal 1 ayat 29 hingga ayat 34. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mari kita dengarkan dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, amang inang, dari keempat Injil yang ada di dalam Alkitab kita, ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Keempat Injil ini menceritakan bagaimana berita tentang Yesus beserta dengan perjalanan pelayanan Yesus ketika Yesus di dunia ini sampai Yesus naik ke sorga. Ini luar biasa. Dan walaupun keempat Injil ini membawa model dan cara pemberitaannya masing-masing, sebab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes mereka menceritakan tentang Yesus, tetapi keempat sumber ini menceritakan tentang Yesus sesuai dengan sudut pandangnya. Oleh sebab itu, Injil Matius, Markus, dan Lukas pada umumnya ini disebut sebagai Injil sinoptis, karena dalam satu tujuan dengan tiga sudut pandang yang berbeda. Itulah menurut si Matius, si Markus, dan si Lukas. Dan pada saat ini khotbah kita diperkenalkan tentang pemberitaan Yohanes. Dan pemberitaan Yohanes ini luar biasa amang inang. Yohanes mau memberitakan kepada kita bahwa anak Allah yang telah turun dari sorga ini adalah anak domba Allah, dan ini dibungkus di dalam pribadi Yesus Kristus. Ini adalah berita sukacita yang kita dengarkan pada saat ini. Lalu ketika Yohanes mengatakan bahwa dia sudah ada sebelum aku ada di dunia ini, itu artinya apa? Bahwa Allah adalah awal sebelum dunia ini dijadikan. Oleh sebab itu, tidak ada manusia yang bisa mengandalkan dirinya. Tidak ada manusia yang bisa mengagungkan dirinya, karena di balik itu semua ada Allah yang menciptakan, ada Allah yang menjadikan seluruh ciptaan di dunia ini. Amang inang yang dikasihi Tuhan Yesus, dari keempat Injil itu hanya satu tujuan pemberitaan. Walaupun ada 4 sumber Injil, tapi yang jelas ada satu tujuan pemberitaan. Di situ mau diberitakan bahwa semua pemberitaan berpusat kepada Yesus. Amin. Semua pemberitaan berpusat kepada Yesus. Ketika Yesus yang diberitakan adalah Yesus anak Allah,
Yesus yang diberitakan adalah anak domba Allah yang siap disembelih untuk menebus dosa manusia. Oleh sebab itu, kita tidak lagi membawa persembahan, tidak lagi membawa korban ternak, kita bawa ke bait suci dan disembelih di ruang Maha Kudus. Bukan lagi demikian, tetapi domba anak Allah itu, Yesus itu sendiri yang datang mempersembahkan dirinya agar kita ditebus dan menerima kemuliaan Tuhan. Ini berita yang luar biasa, Amang Inang. Ini berita yang luar biasa. Oleh sebab itu Yohanes, dia bersaksi telah melihat pribadi Yesus. Yohanes bersaksi telah melihat pribadi Yesus. Oleh sebab itu di teks khotbah hari ini dia mengatakan, telah kulihat nungahuida. Yohanes melihat di situ. Apa yang dilihat oleh Yohanes? Di ayat 29 Yohanes melihat Yesus datang. Di dalam ayat 32 dikatakan di situ Yohanes melihat Roh Kudus hinggap atasnya. Di ayat 33 dikatakan di situ Yohanes melihat Roh Kudus. Dan yang keempat di ayat 34 dikatakan Yohanes melihat anak Allah. Dan ketika dia melihat itu, Yohanes bersaksi tentang anak Allah itu, bahwa anak Allah yang datang adalah anak domba Allah yang siap disembelih untuk penghapusan dosa manusia. Ini berita yang luar biasa, Amang Inang. Yohanes bersaksi bahwa Yesus adalah domba Allah. Dia melihat bukan hanya sebatas terlihat oleh matanya saja. Jadi Yohanes ketika dia mengatakan itu, dia tidak hanya mengatakan saya melihat anak Allah, dia melihat dengan matanya, bukan hanya sebatas itu. Tetapi Yohanes melihat, dia mengenal, dia menyadari bahwa anak Allah yang disaksikan itu, anak Allah yang dilihat oleh matanya itu adalah betul-betul kemuliaan Allah yang sedang dinyatakan di dalam kehidupannya. Amin. Harus kita sambut berita ini, Amang Inang. Harus kita sambut pemberitaan ini, sebab Allah memperlihatkan kemuliaannya bagi seluruh ciptaannya. Allah memperlihatkan kemuliaannya bagi seluruh orang percaya. Oleh sebab itu kita ditugaskan agar kita bersaksi tentang segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita diberikan tugas agar kita bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita bersaksi siapa Yesus di dalam kehidupan kita. Kita bersaksi apa yang telah diperbuat Allah di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Amang Inang, kalau kita masih sehat pada saat ini, maka saksikan itu dalam kehidupanmu. Engkau masih diam di sini, engkau masih bisa berdoa, engkau masih bisa mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, engkau harus saksikan itu di dalam imanmu. Engkau mengatakan ala dinggan basa di bata doon nang bucalo siat di bata, sehingga hidup kita penuh dengan kesaksian. Amang Inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita dipanggil menjadi saksi Allah. Kita semua dipanggil menjadi saksi Allah. Maka salah orang Kristen mengatakan saya tidak terpanggil untuk memberitakan Yesus. Itu salah. Sebab kita semua dipanggil Allah, kita semua diutus Allah untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, Amang Inang, jangan takut, jangan bimbang, jangan gentar kepada dunia ini. Jangan takut, jangan bimbang, jangan gentar kepada dunia ini, sekalipun seluruh dunia ini membenci engkau. Jangan takut, jangan bimbang, jangan gentar, sebab upahnya bukan dari dunia ini, tapi upahnya telah disediakan di sorga bagimu yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Tapi jangan sampai kita tersesat. Banyak orang yang tersesat. Dia memiliki panggilan jiwa yang mengatakan saya terpanggil untuk menyaksikan Yesus, tetapi dia memiliki misi supaya orang dipaksa masuk menjadi orang Kristen. Itu pemahaman yang salah.
Jadi kita bersaksi bukan untuk memaksa orang lain, memaksa yang di luar dari keyakinan kita untuk masuk, untuk percaya, untuk menyembah Yesus. Itu pemahaman yang salah. Sebab mengubahkan hati manusia bukan tugas manusia. Mengubahkan hati manusia itu adalah tugas Roh Kudus yang telah diutus Allah untuk dia menetap di dalam kehidupan setiap orang percaya. Oleh sebab itu, di mana letaknya? Di mana caranya? Bagaimana caraku bersaksi tentang Yesus? Bersaksilah di dalam kehidupan. Sebab khotbah yang hidup, pemberitaan yang hidup adalah jika dia diberitakan di dalam kehidupan kita. Gabe camita namamu. Sehingga orang-orang melihat kita bah toho do HP sinton Kristus ibana lamtang maha porsiauna gabe masuk baibana manoppa mata. Ketika orang yang tidak seiman dengan kita melihat bahwa ada perbedaan antara dia dengan kita, ada dilihat ada wajah Allah, ada terang dan sukacita, ada damai sejahtera yang timbul yang keluar dalam diri kita, maka dia akan mengatakan, oh inilah pribadi yang telah mengenal Allah. Sehingga pribadi itulah yang sesungguhnya bersaksi tentang Allah yang hidup. Amin. Amang inang, kita ditetapkan sebagai anak-anak Allah. Kita semua ditetapkan sebagai anak-anak Allah. Apa tugas anak-anak Allah? Tugas anak-anak Allah adalah menjadi garam dan menjadi terang bagi dunia ini. Dia menjadi garam, menggarami seluruh isi dunia yang awalnya tawar tidak punya rasa, pada akhirnya berasa, sehingga semua menunjukkan ada sukacita. Dia menjadi anak-anak Allah ketika dia hadir di dalam kegelapan dan orang-orang di sekitarnya menerima terang Tuhan. Disinilah ciri-ciri anak-anak Allah. Bagaimana kehadiran kita menjadi sukacita bagi orang lain. Amang inang, mari kita introspeksi diri kita. Ketika kita masuk di dalam kehidupan orang lain, apakah ada sukacita yang diam di dalam kehidupannya atau tidak? Apakah ketika kita masuk di dalam persekutuan, persekutuan itu awalnya begitu romantis, begitu harmonis, tetapi ketika kita hadir di situ menjadi banyak perpecahan atau tidak, atau semakin kokoh, semakin harmonis hubungan di dalam persekutuan? Mari kita introspeksi diri kita. Sesungguhnya anak-anak Allah, dia akan menjadi garam dan dia menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Sehingga mari kita lihat diri kita. Saya yakin di sini kita semua yang mendengarkan khotbah ini, kita menjadi garam dan terang di dalam kehidupan orang lain, khususnya di dalam rumah tangga kita masing-masing. Amin. Ibu menjadi garam di dalam hubungan rumah tangga. Ibu menjadi tiang supaya rumah tangga itu menjadi kokoh. Bapak menjadi dasar supaya rumah tangga itu didirikan di dasar yang teguh, sehingga keluarga bisa kokoh untuk memuliakan Tuhan. Sehingga Yosua 24 ayat 15c mengatakan, sehingga seluruh isi rumahku, aku dan seluruh isi rumahku, kami akan memuliakan Tuhan. Disinilah kesaksian yang sebenarnya, bahwa keluarga terpanggil untuk memberitakan Injil di dalam kehidupan keluarga itu sendiri. Baru selanjutnya Mang Inang, kita diberikan Roh Kudus oleh Tuhan. Jangan kita pikirkan dan kita membaca Alkitab mungkin Roh Kudus itu turun seperti lidah-lidah api. Oleh sebab itu kita berdoa semalam suntuk, kita berdoa 7 hari 7 malam supaya Roh Kudus itu turun atas kita, dan kita memiliki pemikiran bahwa Roh itu seperti lidah-lidah api dan banyak akan ada angin di sekitar kita. Itu sudah berlalu, karena itu konteks pada zaman murid Yesus. Artinya apa? Roh Kudus itu sudah turun ke dunia dan dia sekarang berada di dunia ini. Dia berada di sekitar kita. Tapi bagaimana roh itu bisa masuk ke dalam hati kita? Tentu kita harus menyiapkan hati yang bersih, hati yang suci, karena roh itu adalah roh yang kudus. Dia tidak mau berdiam di hati yang kotor. Oleh sebab itu, Amang Inang, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
ketika firman ini diberitakan kepada kita, kita sedang dipersiapkan untuk membersihkan hati kita. Sehingga di dalam masa-masa minggu-minggu Trinitatis yang panjang ini, yang sampai 24 minggu yang harus kita jalani, dan kita diwarnai dengan warna hijau di sini. Ini adalah warna kehidupan. Ini adalah warna pertumbuhan. Bagaimana iman kita bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga itu semakin kokoh dan kita menjadi murid-murid anak-anak Allah yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, Amang Inang, hiduplah di dalam kebenaran Allah. Saksikan kemuliaan Allah di dalam hidupmu. Setialah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena firman-Mu mengingatkan kami agar kami menyaksikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Ajar kami Tuhan untuk menyadari itu, dan kami mengimani itu dalam hati dan pikiran kami, sehingga dengan itu kami digerakkan untuk memuliakan Engkau. Jangan biarkan kami Tuhan mengandalkan diri kami sendiri, tapi biarlah kami mengandalkan Tuhan sebagai penyelamat kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu ini agar bertahan di dalam imannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudari, kita memuji Tuhan dari buku Wende nomor 575 ayat 1 dan 2 syafaat yang akan dipimpin oleh Inang Bible Frog. Segala puji dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa di surga, atas segala kasih setia-Mu yang menuntun kehidupan kami dari hari yang telah berlalu hingga pada malam hari ini. Kasih setia-Mu boleh kami rasakan, terutama melalui ibadah pertanyaan yang kami laksanakan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang telah mengingatkan kami melalui firman-Mu. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Bapa yang telah menciptakan bumi beserta isinya. Bapa di dalam surga, kami doakan seluruh jemaat-Mu, mulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda, dan orang tua, di dalam segala aktivitas kehidupan mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberikan sukacita, memberikan kekuatan, terlebih memberikan kesehatan jasmani dan rohani. Mampukan kami seluruh jemaat-Mu HKBP Kirap Remaja
untuk selalu mengingat Engkau ya Bapa dan mengandalkan Engkau di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi pada saat ini, apapun yang kami pergumulkan, apapun yang menjadi beban yang sangat berat di pundak kami, sehingga kami terkadang sulit untuk melangkahkan kaki kami, melakukan segala aktivitas kami, karena beban yang sangat begitu berat kami hadapi. Bapa, malam ini kami memohon kehadirat-Mu. Kiranya kekuatan yang daripadamu dan Roh-Mu yang kudus senantiasa memenuhi kehidupan kami dan menuntun kami di dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kami. Kami juga mau berdoa untuk seluruh majelis Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Nababan, demikian juga Amang Pendeta Pahala Sikota. Biarlah Tuhan semuanya para hamba-Mu boleh bersinergi dalam pelayanan di tengah-tengah gereja, agar walaupun kami melakukan pelayanan secara online di tengah-tengah gereja-Mu karena kondisi yang sedang kami hadapi saat ini, kami percaya Engkau memberikan kesatuan hati bagi kami agar nama-Mu tetap dimuliakan. Bapa di dalam surga, kami bersuka cita karena saat ini kami menerima berita informasi bahwa kami akan boleh melaksanakan ibadah kami di rumah-Mu yang kudus ini, yang walaupun kami harus tetap taat melakukan protokoler yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami demi menjaga kesehatan kami masing-masing. Ajar kami Bapa, setiap jemaat-Mu pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, agar kami mampu menguasai hati dan pikiran kami untuk boleh menjaga kesehatan kami. Jangan biarkan kami hanya terbawa arus sukacita karena kami boleh beribadah di gereja, tetapi biarlah kami tetap untuk taat pada setiap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami. Kami juga mau mendoakan pemerintah kami, Presiden, biarlah hikmat yang daripada-Mu Tuhan Engkau curahkan atas hidupnya, sehingga hikmat yang daripada-Mu dipakai untuk memimpin negara kami ini di tengah berbagai persoalan yang ada. Bapa yang baik, kami adalah manusia yang lemah, yang penuh dengan dosa dan kekurangan. Urapi kami Bapa, dan biarlah kasih-Mu senantiasa menuntun perjalanan kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amang Inang, kita bernyanyi dari buku ND nomor 185 ayat 3 dan 4 sambil mengumpulkan persembahan. menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga,
kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Kami dari gereja, para pelayan, pertanyaan, dan juga pendeta Iberpro Sintua mengucapkan kepada seluruh jemaat dan anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Beritakanlah kemuliaan Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Thank you.